Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Ayuhal hadirun, para hadirin, sahabat-sahabati yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Rabbi, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, yang tak terlupa adalah nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih diberi kekuatan menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi, saya dan para hadirin diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang amalan meraih malam Lailatul Qadar. Kenapa orang-orang menyebutkan Lailatul Qadar itu diistilahkan dengan malam 1000 bulan? Karena kenapa? Itu adalah malam terbaik di bulan Ramadan, di mana para kaum umat Islam selalu ingin mendapatkan keberuntungan di malam tersebut, bisa meraih di malam tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan turunnya Lailatul Qadar itu di mana. Jadi masih ada simpang siur. Soalnya kenapa? Soalnya ini dirahasiakan sekali oleh Allah, biar setiap umat Islam itu setiap malam di bulan Ramadan selalu mengejar kebaikan, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan sholat sunnah yang lainnya. Biar apa? Biar tidak membeda-bedakan antara malam yang satu dengan yang lain. Kalau sudah ditetapkan malam ini Lailatul Qadar, pasti seseorang akan beribadah dengan sungguh-sungguh di malam tersebut. Makanya Rasulullah mendahulukan atau bersabda di dalam hadisnya, taharru Lailatul Qadri fil witri min asyril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir dari bulan Ramadan. Yakni pada kesempatan kali ini adalah kita memasuki 10 yang akhir di bulan Ramadan. Marilah kita memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Ya, itu ada tingkat-tingkat tadanya. Yang pertama, kita harus memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir itu zikir yang baik pada malam tersebut. Kita ketika sudah dipastikan malam Lailatul Qadar, atau kita untuk meraih malam Lailatul Qadar, ada malam-malam ganjil, ya, memperbanyak zikir. Apa yang dibaca? Yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang terjemahnya adalah Allah itu Maha Pengampun. Nah, maka dari itu Allah juga mencintai para hambanya untuk mencari pengampunan Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kedua adalah beriktikaf di dalam masjid, yakni berdiam diri di dalam masjid. Akan tetapi tidak dengan menganggurkan diri dalam masjid. Yakni apa? Juga seperti tadi, memperbanyak sholat. Banyak kan ketika malam-malam ganjil, semua orang itu pasti melaksanakan sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, dan yang lain. Itu dilakukan, yang terbaik adalah iktikaf di dalam masjid. Soalnya Rasulullah ketika sepanjang hidupnya itu selalu beriktikaf di akhir bulan Ramadan, khususnya apa? 10 terakhir di bulan Ramadan, melakukan iktikaf sampai beliau meninggal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, harus memperbanyak amal baik, bersedekah, seperti tadi juga, ya, memperbanyak bacaan Al-Quran. Soalnya kenapa bulan dimulia ini adalah bulan Al-Quran, bulannya Allah. Nah, jadi seseorang untuk meraih Lailatul Qadar dengan tiga tadi, paling tidak dengan berzikir, beriktikaf, dan bersedekah atau memperbanyak amal-amal kebajikan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena apa? Malam Lailatul Qadar itu sangat dinantikan oleh umat Islam.
bukan sembarang seseorang yang bisa mengerti. Memang sebagian seseorang yang dikasyaf oleh Allah, yang dibuka mata batinnya, itu adalah seorang kekasih Allah, wali-walinya Allah, orang-orang soleh, itu bisa mengeklaim bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Tapi dia sebaiknya tidak memperluaskan berita ini. Jadi seseorang yang diberi kasyaf oleh Allah tadi tidak boleh menyebarluaskan tentang keindahan malam Lailatul Qadar. Yang ada yang diberitahu kalau malam itu kelihatan terang, ya kan? Terus yang di laut, air yang biasanya asin itu menjadi tawar. Itu bisa kalian cek untuk bagi orang-orang yang rumahnya dekat dengan laut, itu bisa tanda tanya seperti itu. Terus yang ketiga, seperti daun-daun, pepohonan, itu semuanya berzikir kepada Allah. Itu orang-orang yang dipilih oleh Allah, bisa mendengarkan ketika di dekat daun ada yang berzikir la ilaha illallah, subhanallah. Nah, itu orang-orang tertentu. Kembali lagi, itu hanya orang-orang pilihan Allah yang diberi bahwa malam itu jatuh malam Lailatul Qadar, dan itu tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan berita tersebut. Jadi harus disimpan rapat-rapat, itu hanya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi di dalam sebuah kitab itu diterangkan untuk meraih malam Lailatul Qadar banyak, ada hitungan-hitungannya, bisa kalian lihat di kitab. Nah, ini ketika Ramadan diawali dengan hari Kamis, nanti jatuhnya pada malam apa? Ketika Ramadan dimulai malam Jumat, hari Jumat, itu nanti jatuhnya pada tanggal berapa? Itu di sebuah kitab ada diterangkan. Nah, maka dari itu untuk kaum umat Islam agar bisa meraih malam Lailatul Qadar, hendaknya tidak meninggalkan amalan-amalan tadi di setiap malam bulan Ramadan. Biar kenapa? Biar itu menjadi keistiqomahan, biar menjadi terbiasa untuk meraih malam Lailatul Qadar, tidak dipilih-pilih. Jadi setiap harinya selalu beribadah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat-sholat sunnah yang lainnya. Agar kenapa? Agar kita dan semuanya tidak membedakan malam yang satu dengan yang malam yang lain. Karena kenapa? Kalau sudah ditetapkan oleh Allah malam ini jatuh malam Lailatul Qadar, maka setiap kaum Islam pasti kebanyakan akan memilih malam tersebut untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Maka dari itu malam Lailatul Qadar ini sangat dirahasiakan. Agar kenapa? Agar tidak membedakan dengan malam-malam yang lain. Biar kalian itu selalu bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita mari tingkatkan iman kita, tingkatkan kualitas ibadah kita di 10 akhir bulan Ramadan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahumma fi'il aqdarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.